Teman, tahukah Anda mengenai kisah Resi Wiswamitra yang berhubungan dengan bidadari Menaka? Kisah ini dapat kita jumpai dalam Mahabharata dan Ramayana. Menaka adalah seorang bidadari. Dia adalah salah satu penari cantik di istana Dewa Indra, sang raja para dewa. Resi Wiswamitra adalah seorang raja yang turun tahta ketika dia menyadari bahwa kekuatan seorang resi jauh lebih unggul dari seorang raja. Resi Wiswamitra bahkan rela sampai menghentikan tapanya yang sudah ia lakukan dalam kurun waktu yang sangat lama, hanya dengan mendapatkan nafsu seksualnya bersama Menaka. Namun kemudian ditinggal pergi oleh bidadari Menaka. Kemudian Wiswamitra menyadari bahwa rencana ini dilakukan oleh Dewa Indra hanya untuk menghentikan tapanya. Baiklah teman, berikut adalah kisah selengkapnya. Dikatakan bahwa Resi Wiswamitra dulunya adalah seorang raja. Beliau melakukan pertapaan intens di tepi sungai Godawari untuk mencapai kekuatan spiritual yang sangat besar. Melihat hal tersebut, Resi Narada kemudian pergi ke Indraloka dan memberitahukan kepada Dewa Indra bahwa Resi Wiswamitra sedang melakukan pertapaan untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Dewa Indra yang merasa posisinya sebagai raja para dewa merasa terancam jika Resi Wiswamitra memperoleh kekuatan spiritual yang besar melalui pertapaannya. Oleh sebab itu, Dewa Indra segera menugaskan Menaka yang merupakan bidadari tercantik yang ada di surga untuk mengalihkan perhatian Resi Wiswamitra. Gadis surgawi itu ketakutan karena ia tahu bahwa Resi Wiswamitra memiliki temperamen yang pendek. Jika dia gagal dalam usahanya untuk membangkitkan gairah seksualnya, maka dia akan dikutuk. Namun karena terdesak perintah Dewa Indra, Menaka menjadi tidak mempunyai pilihan lain. Menaka kemudian pergi ke tepi sungai Godawari, yang merupakan tempat pertapaan Resi Wiswamitra. Di sana Menaka menciptakan suasana yang dapat membangkitkan gairah seksual, yaitu dengan musik, minyak wangi, dan bunga-bunga yang harum. Resi Wiswamitra pun terpaksa menghentikan meditasinya dan membuka matanya. Ia pun begitu terpesona oleh penampilan bidadari Menaka. Melihat tatapan Resi Wiswamitra juga membuat Menaka merasakan cinta. Mereka kemudian mulai berhubungan dan melakukan tarian seksual dengan tatapan dan gerakan asmara. Kemudian Resi Wiswamitra menikahi bidadari Menaka. Setelah itu, Menaka tinggal di bumi dan melahirkan seorang gadis cantik yang dikenal dengan nama Sakuntala. Suatu hari Maneka sedang bermain dengan bayi perempuannya. Kemudian Dewa Indra muncul dengan menyamar dan mengatakan bahwa Maneka sudah waktunya untuk kembali ke surga karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Dewa Indra. Kemudian Maneka berkata, "Wahai Dewa Indra, aku tidak ingin meninggalkan suami dan anakku dan kemudian kembali ke surga." Setelah mengatakan itu, Menaka mulai menangis, tetapi Dewa Indra menjadi marah dan berkata bahwa jika Menaka tidak kembali maka dia akan mengutuknya. Setelah itu Menaka pun mengatakan semua yang sebenarnya kepada suaminya. Mengetahui hal itu pun, Resi Wiswamitra menjadi sangat marah dan merasa telah ditipu. Ketika Menaka akan pergi ke Indraloka, Wiswamitra menahan putrinya dan tidak membiarkan Menaka membawanya dan dia sendiri yang akan mengasuhnya. Kisah lain mengenai Resi Wiswamitra adalah, konon setelah itu Resi Wiswamitra mengirim seseorang bernama Trisanku ke surga karena sangat marah kepada Dewa Indra karena telah menipunya sekaligus juga ingin menunjukkan kekuatannya kepada Dewa Indra. Ketika Trisanku sampai di surga, ada kepanikan di antara para dewa.
Semua orang mulai saling memberitahu bahwa bagaimana orang ini bisa sampai di sini. Kemudian Trisanku berkata bahwa ia dikirim ke sini melalui kekuatan Resi Wiswamitra. Para dewa kemudian mengusirnya dari surga. Namun salah satu dewa mengatakan bahwa jika orang itu kembali dari surga, maka orang-orang di bumi akan mengetahui rahasia surga, dan itu tidak akan dapat dihindari. Di samping keajaiban itu, selain itu Wiswamitra juga dianggap sebagai saingan guru Sri Rama, yaitu Resi Wasista. Dahulu kala, ketika Wiswamitra menjadi raja, namanya adalah Raja Kausik. Suatu hari, dia pergi ke asrama Maharesi Wasista, di mana berkat bantuan seekor sapi Kamadenu, Wasista berhasil memberi makan semua orang dan pasukannya yang sangat besar. Dan sejak melihat hal itu, Wiswamitra mulai berpikir untuk membawa sapi itu ke istananya. Kausik pun menyuruh pasukannya untuk mengambil sapi itu. Namun atas perintah Resi Wasista, sapi Kamadenu pun mengambil wujud yang sangat ganas dan menyerang semua pasukan Wiswamitra dan membunuh mereka semua. Raja Kausik kemudian menyerang Resi Wasista dengan panah saktinya. Resi Wasista kemudian membalasnya dengan serangan Brahmastra. Melihat efek Brahmastra yang sangat dahsyat, Raja Kausik kemudian meminta Resi Wasista untuk menarik kembali Brahmastranya dan mengakui kekalahannya. Dan setelah kekalahannya itu, Raja Kausik kemudian melakukan pertapaan dengan menahan nafas dan kemudian dia menaklukkan kemarahannya. Dan dia kemudian dikenal sebagai Resi Wiswamitra. Tetapi bahkan setelah peristiwa itu, persaingan antara Resi Wasista dan Resi Wiswamitra juga masih ada. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.